Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat BA Medika. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Muharani. Saya dokter umum di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol, memberikan edukasi dan informasi nih mengenai suatu bidang penyakit bersama ahlinya, bersama pakarnya, di mana beliau ini juga merupakan seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Beliau juga merupakan seorang ahli ilmu faal olahraga klinis. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai dokter perusahaan nih, jadi pengalamannya, pendidikannya nggak main-main. Kita sudah duduk bersama dan akan ngobrol bersama-sama dengan Dokter Doli Mauliatesi Tompul, spesialis ortopedi traumatologi, ahli ilmu faal olahraga klinis. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Oke. Sobat BA. Siang dokter. Sehat dok hari ini dok? Oh sehat, harus sehat dong. Oke dok, semangat ya dok. Kita Semangat, hari ini ya. tujuannya adalah memberikan informasi, memberikan Ya, edukasi sebanyak-banyaknya ya dok kepada masyarakat, khususnya di seputar Rumah Sakit Bukit Asa Medika yang kita cintai ini dokter. Morenim dan Ya sekitarnya. betul dokter, mengenai suatu bidang yang dokter merupakan ahlinya, pakarnya, Ya, makasih. yaitu tentang dunia ortopedi dan traumatologi. Ya, Mungkin saya akan langsung bertanya beberapa pertanyaan dokter. ya, Yang pertama adalah seperti kita ketahui ya dok, dunia ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Bukit Asa Medika itu bukan suatu hal yang asing lagi dok. ya, Jadi yang saya ketahui sudah berjalan pelayanannya sekitar kurang lebih 5 tahun. ya benar. Betul ya dok, di mana dokter merupakan salah satu-satunya ahli traumatologi, ahli ortopedi di rumah sakit kita. Yang ingin saya tanyakan dokter, dari selama 5 tahun ini berjalan, apa sih dok top 5 atau 5 penyakit terbanyak yang dokter hadapi dok, yang dokter temuin? Oke, ya, makasih dok ya. Halo Sobat Medika semua, jadi perkenalkan dulu bahwa saya sebagai dokter ortopedi, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Bukit Asam. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa background saya adalah dari bidang ortopedi. Jadi salah satu pengembangan yang saya lakukan yaitu terkait dengan pain intervention atau tata laksana nyeri, juga terkait dengan sport injury yaitu ilmu faal olahraga klinis, dan juga kebetulan saya sebetulnya bukan dokter yang baru di sini di dunia pertambangan, karena sejak 2008 saya itu bertugas sebagai dokter perusahaan. Ada dokter perusahaan baik di rumah sakit PTBA yang juga menghandle untuk perusahaan di Bukit Asam, juga di subkontraktor khususnya dari PT Pama Persada. Nah jadi mungkin saat ini kita akan sharing sebetulnya dari banyak nih pengalamannya, dokternya juga punya background dan selama ini pengalaman sebagai dokter perusahaan juga sebagai dokter spesial ortopedi apa nih yang mau di sharing. Nah jadi sharing siang ini itu sebetulnya terkait dengan keunikan. Jadi ada keunikan tertentu di kawasan pertambangan, khususnya di kawasan Muarenim ini, tambang batubara. Ada beberapa penyakit yang sebetulnya unik dan itu dalam perspektif ortopedi ya, itu penangannya sebetulnya bisa dibuat sederhana. Tapi kalaupun misalnya tidak teratasi dengan tata laksana sederhana itu, maka kita bisa lakukan satu tata laksana yang advance. Nah, tata laksana advance atau yang modern apa nih yang bisa kita kerjakan di sini? Ini mungkin yang akan nanti saya sharingkan. Menjawab pertanyaan tadi dari dokter bahwa dok top 5-nya apa? Yang pertama itu adalah terkait dengan nyeri sendi terutama. Jadi memang di kawasan pertambangan ini pekerjaannya bisa dianggap ya pekerjaan keras lah. Baik dari operatornya, yang kedua terkait dengan mekanik, yang ketiga dari pengawas dan yang mengawasi daerah pertambangan. Dan jangan lupa bahwa di sini juga ada para staf-staf yang bekerja di office. Dan di office itu juga rentan dengan permasalahan terkait dengan ortopedi tadi. Nah ternyata problemnya pertama itu adalah nyeri pada persendian. Nyeri persendian ini akan dijabarkan secara luas ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah yang kedua itu terkait dengan low back pain, LBP. Nah ini adalah salah satu problem yang dikomplain atau dikeluhkan banyak atau ditakuti lah sebetulnya sama rekan-rekan di pertambangan ya,
terutama operator nih. Operator ini nomor satu soalnya. Ya, Dok, informasi dari mana? Ya ini yang dikerjakan evaluasi saya selama bertugas baik di poliortopedi dan juga dalam kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau subkontraktor di pertambangan di sini. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi selama 5 tahun ini saya dipercaya untuk mengevaluasi penyakit-penyakit tersebut terkait ortopedi, dan yang didapatkan yang kedua itu adalah LBP atau low back pain. Jadi nyeri pinggang, baik nyeri pinggang yang simple nih sampai yang berat, yang nyeri saraf terjepit atau yang lain. Yang ketiga, ini terkait dengan nyeri yang seperti nyeri pinggang, tapi sebenarnya problemnya bukan di pinggang. Nah, ini yang harus diperjelas dulu. Kita harus bedakan antara nyeri pinggang menjalar ke kaki sama nyeri yang di bokong menjalar ke kaki. Nah, ini sebetulnya problem utamanya adalah masalah otot, yaitu di otot bokong. Ya, operator duduk lama, mekanik jongkok seperti itu ya, atau yang office, bekerja di office itu duduk lama menggunakan komputer dan lain-lain. Nah, ini masalahnya adalah kram pada otot bokong. Nah, ini juga sama, mirip gejalanya dengan LBP dan disebut sebagai sindrom piriformis. Itu salah satu temuan yang banyak dihadapi ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan masalah cedera pada olahraga ya. Nah, jangan lupa bahwa di pertambangan ini yang bekerja itu bukan cuma kelompok usia 40 atau 50 ke atas, bukan. Tapi yang terbaru setiap tahun itu juga ada penerimaan karyawan baru baik di subkontraktor maupun di PTBA sendiri. Nah, itu kelompok usianya adalah kelompok usia dewasa muda, bahkan usia 20 pun sudah banyak yang sudah bekerja ya sebagai operator. Nah, ini segmen usia yang sebenarnya unik. Kenapa? Mereka masih sangat aktif, ada olahraga juga, dan bekerja juga. Bekerjanya karena memang standar safety-nya sudah bagus, maka yang cedera itu justru di luar dari pekerjaannya, terutama adalah olahraga. Nah, sport injury itu adalah salah satu yang ya banyak sekali dialami oleh pasien-pasien yang dikonsulkan di poliortopedi, dan memang ternyata angkanya cukup tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebetulnya. Apa nih yang dilakukan apabila sport injury terjadi atau cedera olahraga? Mulai dari yang terkilir, ada yang kena sliding, lututnya copot, ada yang lain dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir baru terkait sama cedera terkait sama kecelakaan kerja. Cedera pada kecelakaan kerja ini sebenarnya ya tidak mesti yang insiden gede banget seperti itu, sebenarnya enggak juga. Jadi semua aktivitas yang sebenarnya meliputi dari di lokasi kerja, mulai dari terkilir ya, pada waktu ngangkat dan terasa nyeri pada persendian atau yang lain ya. Nah, itu sebetulnya cukup banyak dihadapi di dunia pertambangan. Nah, mungkin sedikit membedakannya adalah bahwa memang karena banyak aktivitas fisik, cedera ini biasanya cederanya minor atau cedera ototnya tidak langsung berat. Tapi repetisinya atau pengulangannya ini sangat sering, akibatnya si pasien biasanya akan bertahan dengan oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah berobat dulu karena masih cedera ringan atau pinggangnya nggak terlalu sakit gitu. Akhirnya dia berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dia baru datang berobat. Nah, disitulah problem ini bisa menjadi berat. Kenapa? Ada satu kondisi disebut sebagai chronic pain, yaitu nyeri yang terjadi secara kronis. Walaupun sebetulnya problemnya sepele, tapi dampaknya ke psikologis pasien, ke kinerja, ke mood dan yang lain, dan itu berakibat bahwa kinerja pasien itu turun sebagai seorang pekerja. Ada juga yang sampai stres. Dia sampai ngerasa cemas, aduh saya ini sakit apa ya? Saya harus periksa ini, periksa itu, saya periksa MRI dan lain. Walaupun sebetulnya tidak perlu operasi, tapi akibatnya itu menjadi suatu hal yang menakutkan atau menyebalkan gitu. Jadi berulang terus pada pasien. Nah, jadi dari top 5 ini yang saya sampaikan ini adalah bahwa di dunia pertambangan ini ternyata layanan ortopedi itu sangat dibutuhkan. Ya. Dok, ini bisa dikerjakan di poli atau dengan dokter yang lain, bedanya apa ya dengan di ortopedi? Ternyata ada perspektif yang sedikit berbeda. Karena memang di poli ortopedi khususnya di Rumah Sakit Bukit Asam, saya mengombinasikan antara layanan spesialis ortopedi dengan pain intervention dan evaluasi juga untuk sportnya. Jadi yang paling lama dalam pengobatan ini adalah evaluasi secara detail. Ini apa nih masalahnya? Ya, jadi
Itu yang mengakibatkan saya harus periksa secara bertahap pada pasien dan akibatnya tidak banyak pasien yang bisa saya handle dalam satu hari. Jadi mulai dari pemeriksaan ngobrol atau anamnesis seperti itu, lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pun harus detail. Dan apabila diperlukan tindakan, kita lakukan tindakan situ, terutama pain intervention ya dok ya. Dan juga nanti ada beberapa prosedur canggih yang bisa kita kerjakan. Dan sesudah itu edukasi. Nah, edukasi ini yang sebetulnya adalah salah satu komponen penting yang perlu disampaikan pada pasien. Semua orang bisa ngasih obat dokternya. Semua orang bisa melakukan tindakan injeksi, tapi kalau semua itu dilakukan tapi pasiennya tidak paham tentang penyakitnya, planning berikutnya apa, pencegahannya bagaimana, maka pasien akan masuk ke satu kondisi di mana pasien berulang terus berobat. Nah, ini yang perlu kita cegah atau perlu kita berikan layanan untuk pasien-pasien, khususnya di poliortopedi ya. Jadi mungkin kira-kira gambaran umumnya seperti itu dok, terkait dengan apa nih yang mau akan di-sharingkan setelah 5 tahun layanan ortopedi di Rumah Sakit Bukit Asam, gitu dok. Baik dokter, itu tadi top 5 atau 5 penyakit terbanyak yang sudah dijelaskan panjang lebar sama dokter Doli. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu saya akan mengaitkan dengan pernyataan dokter sebelumnya dok, terkait dengan kelompok usia. Jadi kita ketahui juga, mungkin saya sendiri juga menemui langsung yang nantinya pasiennya akan saya konsulkan ke dokter. Itu pasien-pasien ortopedi dan traumatologi ini tidak mengenal usia ya dok, bisa dibilang. Benar, tidak mengenal usia. Tidak monoton mengenai kelompok usia tertentu. Jadi kalau kita klasifikasikan dok, misalnya pasien-pasien yang usianya di bawah 50 tahun dengan pasien-pasien yang usianya di atas 50 tahun. Itu ada pola penyakit tertentu nggak sih dok sebenarnya? Jadi sebetulnya tidak spesifik ya dok ya. Jadi kenapa saya bilang tidak spesifik? Karena untuk terkait dengan LBP, ada yang muscle injury atau nerve injury seperti itu juga terjadi pada usia muda. Sindrom piriformis ada orang tua? Enggak juga, sama. Bahkan sebetulnya angkanya tinggi juga di usia muda. Ya, saya juga pernah mengalami sindrom piriformis. Artinya memang bukan kelompok usia tua saja, jadi yang muda, usia dewasa muda pun juga mengenai. Nah, poin yang membedakan antara problem penyakit muskuloskeletal pada usia di bawah 50 dan di atas 50 itu sebenarnya lebih spesifik kepada responnya dok. Responnya itu begini maksudnya, bahwa kalau pada saat seseorang tuh masih oke fisiknya, ya di bawah 50 ya. Wah, ini kalau belum terlalu capek atau cederanya belum terlalu berat, nanti aja berobatnya. Gitu. Misal kakinya terkilir, plek, atau misal pinggangnya sakit pada waktu mengangkat beban. Kalau pada pasien dengan usia di bawah 50, nanti dulu lah berobatnya gitu. Nanti dulu aja, pokoknya tunda dulu. Ya sesempatnya aja. Berbeda dengan kelompok usia di atas 50. Kalau memang sudah ada nyeri sedikit, maka dia akan langsung buru-buru. Tolong dong, saya mau ke rumah sakit karena ada kondisi seperti ini. Saya tidak tahan dengan kondisi nyerinya. Nah, yang membedakan ini akibatnya juga ternyata membentuk dampak yang berbeda pada hasilnya. Pada orang muda, walaupun cederanya sedikit atau cedera minor, tapi karena berulang dan sudah ternyata lama, ini lebih susah pengobatannya. Gitu. Nah, pola-pola ini yang sedikit berbeda. Makanya salah satu yang diinfokan pada saat ini adalah kalau memang ada problem, terutama pada persendian, otot, tulang sendi dan tulang belakang, ya itu tidak ada salahnya untuk konsul. Terutama sebelum kondisi nambah parah. Dok, kondisi yang bagaimana dok? Yang perlu segera konsul. Masa iya pegel dikit langsung konsul dokter ortopedi, nyeri dikit konsul dokter ortopedi? Enggak, sebetulnya klasifikasi yang kita pakai adalah klasifikasi apakah keluhan tersebut sudah terjadi 2 minggu atau belum, kan gitu. Kalau kita ingat kembali ke keilmuan ya muskuloskeletal ya dok ya, untuk biologi medisnya, bahwa seharusnya soft tissue injury itu akan terjadi recovery fase-fasenya itu setidaknya dalam 2 minggu. Ya artinya kalau misalnya tidak terjadi recovery dalam 2 minggu, kok nyerinya sama, kok malah nambah parah, ya berarti ada sesuatu yang salah dan ini harus dicari tahu sumbernya, kan gitu.
Nah, berbeda dengan kalau misalnya tulang. Kalau tulang nyerinya sampai sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu ada satu pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, berarti ada sesuatu yang memang harus dilakukan treatment atau eksplorasi lebih lanjut. Yang kedua terkait dengan level nyerinya, Dok. Ya, jadi salah satu background saya adalah keilmuan terkait dengan tata laksana nyeri atau pain intervention. Dalam penanganan nyeri itu juga, dalam pemahaman kita terhadap nyeri, kalau dulu nyeri ya nyeri titik gitu. Kita tidak ambil pusing dengan apa penyebabnya. Tapi sekarang nyeri adalah salah satu tanda vital atau vital sign. Yang sebetulnya kalau misalnya nyerinya itu mengganggu tidur, artinya fast levelnya di atas 4, nah ini adalah salah satu yang menjadi pertanyaan. Ini apa nih penyebabnya? Dan itu harus dieksplor. Jadi bukan apabila ada sesuatu problem menyebabkan nyeri fase-nya di atas 5, maka kita bungkam dengan anti nyeri, selesai. Enggak, sebetulnya tidak seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah cari tahu penyebabnya apa. Kira-kira gitu. Jadi sedikit yang membedakan respon antara usia di bawah 50 dan di atas 50 gitu. Gitu, Dok. Baik, dokter. Nah, sekarang saya akan menanyakan satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang sebenarnya, Dok. Dan diharapkan dengan adanya podcast ini masyarakat bisa banyak tahu, Dok, tentang apa saja sih, Dok, yang rumah sakit kita, Rumah Sakit Bukit Asa Medika bisa lakukan untuk penyakit-penyakit tersebut, dokter, yang tadi sudah dokter jelaskan, Dok. Ya, oke. Baik, jadi terkait dengan problem yang disampaikan tadi, top 5 tadi ya, sebetulnya di Rumah Sakit Bukit Asam itu lebih dari 80% case-nya kita bisa kerjakan ya. Sebelum saya sebutkan apa yang bisa, tapi yang kita perlu exclude adalah terkait dengan operasi pada tulang belakang salah satunya, atau prosedur-prosedur canggih untuk penggantian sendi. Nah, itu yang masih belum kita bisa kerjakan karena memang kita tidak bisa memaksakan fasilitas untuk melakukan tindakan operasi yang besar, tapi fasilitas kita tidak siap, maka resikonya terlalu tinggi gitu ya. Nah, maka selain dari kedua kelompok operasi tersebut, kita sebenarnya sudah bisa mengerjakan. Nah, sekarang apa sih yang sebetulnya ditawarkan dari Rumah Sakit Bukit Asam? Nah, ini sebetulnya yang ditawarkan tuh banyak, dong. Tapi yang paling utama adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya kalau tawarkan 100, ada 100 juga ada layanannya. Tapi yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Begini karakteristik masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya, khususnya di sekitar Rumah Sakit Bukit Asam. Nyeri itu adalah suatu hal yang umum dihadapi sehari-hari di masyarakat. Tapi ini perlu dieksplor atau dicari tahu. Nah, di Rumah Sakit Bukit Asam kita punya fasilitas untuk eksplorasi tersebut. Baik radiologis ronsennya, ada USG juga muskuloskeletal ya. Dan juga untuk tim. Jadi tidak hanya dengan ortopedinya aja. Ortopedi pun kalau misalnya ada sesuatu yang memang perlu dikonsultasikan, kita punya ada tim spesialis penyakit dalam, ada spesialis neurologi, juga ada tim dari fisioterapi. Jadi kelengkapan tim itulah yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, terus kalau untuk konsep layanannya seperti itu, apalagi, Dok, yang bisa ditawarkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Masyarakat Muara Enim itu setahu saya ya coraknya sama seperti masyarakat yang lain. Kalau bisa jangan operasi, Dok. Seperti itu ya. Jadi ya kalau bisa jangan operasi. Ini dulu jadi pertanyaan, dan makanya apa yang kita sediakan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bisa nggak mengobati nyeri ya, mencari sumbernya, sesudah dapat sumbernya maka kita lakukan tata laksana untuk pemulihan tapi non operasi. Kalau bahasa kita di sini nggak usah di black, Dok, nggak usah dibuka, jangan ada luka seperti itu ya. Nah, itu yang kita tawarkan. Jadi salah satu yang ditawarkan lagi adalah sesudah konsultasi, ada pemeriksaan dan eksplorasi sumbernya, dilakukan pemberian obat ya. Ada tim fisioterapi juga. Oh, ini nggak mempan ternyata. Maka next level ya. Jadi ada namanya ladder atau anak tangga penata laksana tersebut. Kita bisa melakukan tata laksana dengan prosedur injeksi atau pain intervention. Nah, disitulah ada proloterapi, ada hydrodissection ya, ada melakukan block, neurologic block, ada yang ganglion block, semua. Jadi sebenarnya banyak sekali.
Dok, berikutnya apa dok? Kalau misalnya udah nggak mempan, ada pemeriksaan canggih lagi atau prosedur canggih lagi. Nah itulah yang sekarang yang ditawarkan namanya radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi ini atau RF itu adalah salah satu prosedur yang sebetulnya setelah kita mendapatkan problemnya, diagnostiknya ternyata penyebab nyerinya ada di lokasi tertentu atau saraf tertentu. Nah disitulah kita lakukan suatu prosedur RF. Jadi RF ini bukan suatu prosedur random atau apa, bukan. Jadi ini sudah prosedur canggih lanjutan yang kita lakukan setelah terdiagnosis secara detail. Misal, oh ternyata ada problemnya di daerah lutut, sumbernya hanya di lutut saja. Nyerinya tuh bukan dari pinggang atau yang lain. Maka kita lakukan radiofrekuensi atau mematikan radiofrekuensi ablasi untuk saraf nyeri yang di lutut. Itu bisa dimatikan. Ya. Itu radiofrekuensi. Dok, apakah cuma di lutut saja? Enggak. Ternyata juga banyak. Misal di daerah sakroiliak atau di daerah pinggul seperti itu. Atau di daerah faset, di daerah tulang belakang seperti itu. Itu juga bisa dikerjakan. Dan semua itu bisa dikerjakan tanpa luka operasi. Rawat inapnya juga bisa, one day care ya. Jadi prosedur-prosedur sederhana itu adalah tangga berikutnya. Nah, selain itu juga ada PRP. PRP ini yang mungkin ya pada ibu-ibu ya, populernya adalah digunakan untuk kecantikan ya. Bisa untuk kecantikan, untuk perbaikan kondisi rambut yang udah nggak bagus seperti itu ya. Ternyata juga penggunanya luas di ortopedi juga. Jadi kalau dulu tuh PRP itu populernya di luar negeri itu untuk cedera sport yang atlet-atlet pro yang bagus banget ya. Atlet-atlet kelas dunia itu bisa di browsing ya, di Google juga ada. Bahwa mereka menggunakan PRP itu dan itu biayanya sangat mahal, ratusan juta untuk satu kali prosedur. Nah ini yang kita terapkan di Muara Enim ya. Jadi salah satu tadi kita bicara tentang sport injury sebagai top 5 dari problem yang kita hadapi. Maka Rumah Sakit Bukit Asam menyediakan solusinya. Yaitu menyediakan PRP, set PRP. Nah set PRP ini berbedanya apa sih dok sama PRP yang secara umum di tempat lain? Bedanya adalah bahwa kita menggunakan set otomatis. Jadi ada beberapa set otomatis yang dimana darah ya diambil dari pasien itu bisa dihemokonsentrasi, dimaksimalkan sampai konsentrasi yang sulit dicapai kalau cuma pakai sentrifuge saja. Kita bisa pakai konsentrasi sampai 1 cc itu selnya adalah 3 juta sel trombosit, bahkan lebih. Sementara kalau sentrifuge biasa paling di angka 500 ribu sel. Ya, jadi bayangkan sampai 6 kali lipat konsentrasinya. Nah, konsentrasi PRP seperti inilah yang bisa diterapkan pada cedera olahraga seperti lutut, ya ada cedera meniskus juga, ada cedera ligamen, ya ada nerve injury juga, ya pada muscle injury juga. Jadi banyak sekali. Nah, salah satu yang tadi sampaikan adalah adanya cedera pada Achilles. Ya, itu yang sering, terutama pada operator yang naik turun tangga, begitu turun, krek, cedera terkilir, oh ternyata ada robek di otot betisnya atau Achilles. Nah itu salah satu yang sangat bagus kita lakukan treatment dengan PRP. Artinya apa? Kita tidak lakukan tindakan operasi, tidak ada jahitan, dan prosedurnya itu bisa sesudah dilakukan prosedur, pasien tetap bisa bekerja. Jadi nggak perlu libur yang terlalu lama seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya dok ya, bahwa opsi treatment yang bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Bukit Asam. Jadi bukan berarti bahwa kita berada di kabupaten maka layanan kita minimal, enggak. Karena justru untuk di Sumatera Selatan sendiri kita adalah salah satu yang pertama yang memberikan layanan seperti ini, yaitu radiofrekuensi dan PRP. Bahkan hingga saat ini mungkin salah satu yang terbanyak untuk PRP juga. Kita udah mengerjakan mungkin lebih dari 40 kasus soalnya untuk PRP dan hasilnya bagus-bagus. Gitu dok. Wah, ini saya yakin banyak orang yang akan merasa tercerahkan ya dok, yang mungkin ini nih jawaban dari pertanyaan saya selama ini, karena kan selama ini mungkin nggak banyak orang tahu bahwa Rumah Sakit Bukit Asam Medika tuh sudah bisa loh dok memberikan pelayanan secanggih itu ya dok. Sebetulnya lengkap dia ya, betul, cuman perlu diceritakan. Iya betul dokter. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya dok ya, jadi untuk fasilitas atau layanan canggih yang tadi sudah kita jelaskan yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Bukit Asam Medika itu dok, kepada siapa atau siapa saja yang
diperuntukkan untuk menerima layanan-layanan tersebut, dokter? Pasien-pasien yang seperti apa, dokter? Ya, jadi sebetulnya ya semua kelompok usia seperti itu ya. Tapi kebutuhannya adalah kalau untuk radiofrekuensi itu lebih ke usia 40 sampai 50 biasanya ya. Terutama kalau prosedur pada radiofrekuensi ini adalah melibatkan saraf tepi. Nah, kalau pada problem saraf tepi ini biasanya sudah terjadi pada usia 40 ke atas atau 50 ke atas ya. Dalam hal ini kalau di lingkungan Morenim, Kabupaten Morenim, itu salah satu penggunanya adalah dari pensiunan biasanya. Ya, baik pensiunan dari BUMN sendiri ataupun kelompok usia dari masyarakat yang memang dengan keluhan pada persendian melibatkan saraf tepi. Sementara itu pada usia dewasa muda ya, karyawan-karyawan baru ya yang masih aktif, itu prosedur yang paling dibutuhkan sebetulnya ke arah PRP. Ya, jadi cedera-cedera olahraga, cedera akibat pekerjaan, tekilir atau yang lain ya, atau cedera otot yang memang sudah lama, nah itu bisa dilakukan dengan PRP ya. Jadi memang masing-masing kelompok usia itu beda, tapi itu bisa dikerjakan disesuaikan dengan kebutuhan si pasien itu sendiri. Tapi pada intinya adalah apapun itu pilihannya ya, yang paling utama sebenarnya bukan cuma sekedar oh ini pemeriksaan canggih, oh ini tindakan yang canggih. Yang paling dibutuhkan adalah periksa dulu secara detail, cari sumber problemnya apa, nanti baru kita treatment sesuai dengan treatment problem atau diagnosis yang didapatkan tersebut gitu. Gitu kira-kira gitu. Baik, dokter. Mungkin masyarakat Muara Enim khususnya di sekitar Rumah Sakit Bukit Asa Medika sudah seharusnya tahu bahwa kita mempunyai seorang ahli, seorang pakar di bidang ortopedi, traumatologi, di bidang cedera olahraga yang bisa kita temui langsung nih di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Dokter Doli ini berpraktek di Poli Ortopedi Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Mungkin bagi masyarakat sobat BA Medika yang memiliki keluhan nyeri punggung, mungkin ada cedera olahraga, ada trauma atau kejadian yang menyebabkan kecelakaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut nih, bisa ke Rumah Sakit Bukit Asa Medika menemui Dokter Doli langsung. Nanti akan dipilihkan atau dianjurkan sama beliau apa sih tata laksana atau penanganan yang paling tepat kepada pasien-pasien tersebut. Baiklah dokter, mungkin ini saja yang bisa kita berikan dulu informasinya kepada masyarakat. Baik, ya dok. Harapannya masyarakat bisa tercerahkan, masyarakat bisa tahu mau kemana kalau memiliki keluhan-keluhan yang seperti saat tadi kita sebutkan, dokter. Ya. Baiklah dokter, terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Amin. Baik bagi masyarakat maupun bagi kita sendiri ya dok ya sebagai tenaga kesehatan. Untuk Sobat BA Medika, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.